Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anak saja kelas 7A dan kelas 7B, apa kabar semuanya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran kita setiap harinya. Ya, jadi yang harus diperbaharui setiap hari itu adalah semangat kita, hati kita. Jadi kalau semangat kita menurun, maka perbaharui agar semangat itu timbul kembali, agar semangat itu muncul kembali. Kenapa? Karena kalau tanpa semangat kita belajar, maka kita akan ogah-ogahan istilahnya, atau kita akan malas-malasan, kita akan tidak mendengarkan secara baik atau benar. Maka perbaharui terus semangat kita setiap harinya dalam mengikuti proses pembelajaran. Ya, karena semangat, motivasi itulah yang bisa menggerakkan, yang bisa membuat kita totalitas atau bersungguh-sungguh gitu ya. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Maka Ustazah ingatkan ya, garis bawahi apa yang Ustazah sampaikan ini, perbaharui terus semangatnya setiap hari untuk tetap semangat mengikuti proses pembelajaran. Apalagi kita sebentar lagi ujian ya kan? Sebentar lagi kita ujian penilaian akhir semester. Tidak terasa satu semester kita belajar secara daring. Kita tidak bertemu dengan guru, tidak bertemu dengan teman, tetapi kita tetap bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Kita buka pertemuan hari ini dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Ustazah sengaja ya agak cepat sedikit karena kita akan pindah ke bab ketiga, tapi tidak apa-apa, 2 minggu ini Ustazah maksimalkan untuk menyelesaikan materi himpunan. Kemarin kita sudah belajar tentang himpunan bagian. Kita sudah belajar tentang himpunan bagian. Jadi himpunan bagian itu rumusnya mencari himpunan bagian 2 pangkat N. Ya, N-nya apa? N banyaknya anggota himpunan. Kemarin Ustazah kasih satu soal mencari banyaknya anggota himpunan, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, dan 5 anggota. Jadi hasilnya kalau menggunakan rumus adalah 2 pangkat 5, maka 32. Maka Ustazah suruh mencari mana yang 32 itu ya, mana yang 32 tersebut ya. Kita bahas sebentar. Soalnya adalah bilangan prima, kita buat aja lah ya, bilangan prima yang kurang dari berapa kemarin? Ya, kurang dari 10 ya. 2, 3, 5, 7, 11 ya. Ya, yang kurang dari 13 ya, berarti inilah bilangan primanya 2, 3, 5, 7, 11. Atau bukan ini ya, lupa saja. Oke, nggak apa-apa. Inilah bilangan prima yang kurang dari 13. Karena 13 itu masuk dalam bilangan prima. Jadi ini bilangan prima, kalau dalam kata-katanya, himpunan P adalah bilangan prima kurang dari 13. Ya, sudah ada beberapa siswa yang mengumpulkan tugasnya. Walaupun Ustazah sampaikan tidak difotokan juga tidak apa-apa, tapi kalau memfotokan juga tidak apa-apa juga ya, tidak masalah. Ustazah lanjut saja ya nak. Jadi nanti ini jumlahnya
himpunan yang 1 anggota, 2 anggota, 3, 4, 5 itu harus 32 buah. Kalau belum 32 buah berarti ada yang kurang. Maka kita cek kembali di bagian mana kita yang kurang. Di bagian 1 anggotakah, 2 anggotakah, 3 anggotakah, 4 anggotakah, atau 5 anggota. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk judul baru ya. Jadi Ustazah anggap itu sudah selesai. Operasi himpunan. Operasi himpunan. Jadi operasi himpunan ini penting ya kita pelajari untuk menyelesaikan soal-soal himpunan yang merupakan soal cerita. Jadi kalau kita sudah paham tentang operasi himpunan, kita akan gampang nanti menyelesaikan aplikasi soal-soal himpunan dalam soal cerita. Ya, dalam soal cerita ini sangat sering ya masuk dalam soal-soal yang misalnya tes-tes masuk perguruan tinggi atau tes-tes masuk SMA plus dan sebagainya. Jadi dia soal himpunan yang berhubungan dengan soal cerita. Jadi dia akan dibawa sampai kemanapun kita jenjang yang mau kita ikuti. Jadi kalau kita sudah paham dasarnya, nanti kita mudah untuk mengerjakan ke materi-materi yang sebelumnya gitu ya, atau selanjutnya. Itu ya anak-anak usaha. Jadi diperhatikan operasi himpunan. Yang pertama adalah operasi seperti ini. Ini namanya irisan. Irisan. Ya, dibaca irisan. Juga sebenarnya sudah pernah Ustazah perkenalkan, cuma lebih jelasnya kita bahas di sini. Contoh saja langsung. Misalnya himpunan A itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan B 2, 3, 5, 7 tutup kurung, kurung kurawal. Ini himpunan A dan himpunan B. Maka kita disuruh mencari yang dia tanya A iris B. A iris B. Apa A iris B-nya? Ustazah sudah katakan kalau irisan yang ada di himpunan A juga ada di himpunan B. Ayo, apa yang ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B? 3, 5, 7. Jadi lihat aja mana yang angka sama, itulah irisannya. Sama-sama ada 3, sama-sama ada 5, sama-sama ada 7, berarti itu irisannya. Oke, gampang kan? Makanya Ustazah bilang, kalau himpunan A adalah kelas 7A, himpunan B adalah kelas 7B, itu irisannya nggak ada, nak. Karena nggak ada satu siswa masuk dalam 2 kelas, tidak ada. Jadi satu siswa tetap menduduki satu kelas. Makanya gambar kemarin dia terpisah, tidak ada irisannya, tidak ada potongannya. Yang kedua, operasi kedua seperti ini, nak, namanya gabungan. Juga dulu sudah pernah Ustazah perkenalkan. Gabungan atau dibaca union, ya, union, digabung. Oke, langsung saja ya Ustazah buat gabungan. Nah, ini gabungan ada rumus-rumusnya ya, biar lebih gampang kita pelajari rumus-rumusnya. Sangat berguna untuk dalam soal aplikasi nanti. Jika B bagian dari A, ini cara membacanya bagian, maka A gabung B sama dengan A. Ya, ini kemungkinan sifat-sifatnya. Jika A sama dengan B, maka A gabung B sama dengan A sama dengan B. Kalau nggak salah ini udah Ustazah pernah jelaskan juga ya di bagian macam-macam himpunan. NS
NS ini adalah jumlah keseluruhan atau jumlah semestanya. Kalau himpunan S, himpunan yang kotak. Nah, kalau dia diagram pen, dia kotaknya itu S, itu himpunan S, semesta, pembicaraan namanya. NS sama dengan NA ditambah NB dikurang NA iris B ditambah NA iris B komplement. Nanti saya jelaskan ya. Yang keempat, NA gabung B itu sama dengan NA tambah NB dikurang NA iris B. Kemungkinan sifat kelima, NA iris B sama dengan NA ditambah NB dikurang NA gabung B. Kalau ke atas dibaca iris, kalau ke bawah dibaca gabung. Jadi dalam operasi gabungan ada kemungkinan sifat yang bisa terjadi. Jika B bagian dari A, kalau saja sebutkan B bagian dari A, berarti tergambar himpunan B ada di dalam A. Ya. Kalau saja sebutkan B bagian dari A, lihat lagi catatannya. Berarti himpunan B masuk ke dalam himpunan A. Maka A gabung B sama dengan A. Yang kedua, jika A sama dengan B, kalau saja bilang A sama dengan B, tergambarlah di dalam pikiran kita bahwasannya himpunan A dan himpunan B itu menyatu, sama dia, satu lingkaran. Lihat lagi catatannya. Maka berlaku A gabung B sama dengan A sama dengan B. Ya jelas. Ya, ini kalau nggak salah 1 dan 2 ini sudah pernah Ustazah jelaskan dalam bentuk diagram pen, ya. NS itu himpunan semesta. Jadi N ini banyaknya anggota. Banyaknya anggota himpunan semesta itu sama dengan banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurang irisan dari A dan B ditambah gabungan A dan B komplement. Jadi kalau ada kata C di atasnya itu namanya komplement. Nih ya, Ustazah buat aja di sini. Kalau seperti ini berarti A komplement. Apa arti komplement? Yang bukan. Yang bukan. Istilahnya dalam bahasa Indonesia lawan. Misalnya lawan tinggi, rendah. Lawan panjang, pendek. Jadi kalau ada A yang bukan A, kalau ada himpunan B yang bukan B, dan seterusnya. N A digabung B itu sama dengan NA ditambah NB dikurang NA iris B. Jadi kalau kita mau cari gabungan antara A dan B, boleh kita jumlahkan berapa NA-nya, berapa NB-nya, baru kurangkan sama irisannya. Yang kelima, NA iris B itu sama dengan NA ditambah NB dikurang NA gabung B. Jadi nak, 3, 4, 5 ini nanti rumus yang kita bawa ke dalam aplikasi himpunan. Minggu depan ya kita belajar aplikasi himpunan dalam bentuk soal cerita. Maka 3, 4, dan 5 rumus ini otomatis akan mengikut untuk menyelesaikan soal-soal cerita. Ya, jadi ini ditulis dan dipelajari. Ingat, ini tadi komplement, berarti yang bukan. Misalnya seperti ini, nak. Misalnya himpunan A itu jangan himpunan A dulu ya, himpunan S saja ganti. Misalnya himpunan S, himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah. Himpunan A misalnya 1, 2, 3, 4. Maka
kita disuruh mencari A komplement yang bukan A. Yang bukan A mana? A kan 1, 2, 3, 4. Maka yang bukan A 5, 6, 7. Nah, itu maksudnya. Ya. Udah paham ya masalah komplement? Kita saja kasih contoh lagi ya biar lebih paham masalah komplement. Masalah komplement misalnya apa ya? Sejak kasih contoh soalnya. Misalnya himpunan S kuda, kambing, sapi, hewan berkaki 4. Kuda, kambing, sapi, kucing. Dah. Himpunan B saja bilang lah ya. Himpunan B itu adalah himpunan yang sering dijadikan hewan kurban. Maka himpunan B itu adalah kambing, sapi. Ya, karena kerbau tidak ada dalam himpunan semesta, maka nggak usah ditulis. Maka kalau ditanya B komplement yang bukan B apa? Ayo coba yang bukan B. Ayo. Iya bagus. Kuda, kucing. Nah, seperti itu dia. Paham ya? Komplement yang tidak. Oke, itu tadi masalah operasi gabung. Ini udah saja jelaskan masalah komplement. Jadi jangan bingung lagi ya. Dicatat, dikasih warna-warna yang penting-penting atau digaris bawahi biar nanti gampang. Saja masuk contoh untuk irisan, untuk gabungan, untuk union. Nomor 1 misalnya diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 2, 3, 5, 7, 8. Nah, misalnya ini. Maka dia bertanya A gabung B. Nah, tadi yang pertama operasi irisan ya. Kalau irisan yang sama nak. Kalau dia union atau gabung, kita gabungkan saja. Berarti A gabung B, kita gabungkan mereka berdua. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Namanya nggak ada. Jadi himpunan A kita gabung dengan himpunan B jadinya ini 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Nah, kalau kita gabungkan melihat dari A dan B. Ya, jadi digabung sesuatu yang bergabung itu pasti lebih besar. Tapi kalau irisan itu yang kecil, yang sama dia. Potongan. Seperti bawang kalau kita iris-iris kan jadi bagian-bagian yang kecil. Ya, jadi nggak perlu ditulis 2 kali ya. Misalnya kayak gini. 1, 2, 3, 4 ini kan A. Baru kita tulis yang B-nya 2, 3, 5, 7, 8. Nggak usah. Jadi kalau yang angkanya sama, tulis 1 kali saja. Jadi kalau kita gabung jadilah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Paham ya? Membedakan antara irisan dan membedakan antara menggabung. Oke, saya kasih contoh satu lagi untuk gabungan. Misalnya diketahui K sama dengan faktor dari 6. Faktor dari 6. Himpunan L bilangan caca kurang dari 6. Bilangan caca kurang dari 6. Yang dia tanyakan
Ditanya itu ada bagiannya. Kalau A, K iris L. Kalau pertanyaan B-nya K gabung L. Kalau pertanyaan C-nya N K gabung L. Nah, coba ini udah lebih bervariasi dia pertanyaannya. Oke? Kita jawab ya. Bagaimana cara kita menjawabnya? Kita daftarkan dulu anggota-anggotanya. Anggota-anggota dari SIKA siapa-siapa saja. Faktor dari 6. Ayo, faktor dari 6. Gini ya, Nak. Kalau ada yang lupa nih, Ustazah ingatkan. Kalau dikatakan faktor, angka-angka berapa saja yang bisa menghasilkan perkalian 6? 1 bisa ya, 1 kali 6, 6 berarti 1, 6. 1 kali 6, 6 berarti faktornya 1 dan 6. Baru berapa lagi? 2 kali 3 ya, 2 kali 3 berarti 2 kali 3, 6. Berarti inilah faktor dari 6. 1, 2, 3, 6. Baru L. L bilangan caca kurang dari 6. Bilangan caca dimulai dari 0. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia kurang dari 6, berarti 6 tidak masuk. Nah, barulah kita jawab si A. Si A K iris L. Ayo kita iris. Mana yang sama? Ingat, irisan itu cari aja angka yang sama atau anggota yang sama. Ada 1, ada 1. Oh 1. Ada 2, ada 2. Oh 2. Ada 3, ada 3. Oh 3. Dah. Berarti 1, 2 dan 3. Kalau untuk B, K gabung. Ya, saja coret aja ya. K gabung L. Kita gabung. Kita gabungkan, kita satukan semuanya. Dari yang terkecil 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah kita gabungkan. Inilah dia. Jadi kalau si K digabung sama si L dari angka 0 sampai angka 6. Baru yang C kita jawab. N K gabung L. N K gabung L. N ini apa, Nak? Banyaknya anggota. Oh, oke. Tadi ada rumus ya, atau ada sifat tadi. Ini dia. Yang keempat, NA gabung B itu sama dengan NA ditambah NB dikurang NA iris B. Ini ketika himpunan itu adalah A dan B. Kalau himpunan itu K dan L, tinggal rubah saja. Tinggal kita rubah saja ya. Hurufnya kita rubah. Jadi ini adalah rumusnya NK ditambah NL dikurang NK iris L. Sesuai yang tadi, sesuai dengan rumus yang keempat atau sifat keempat. Cuma kalau di sana tadi AB, di sini gantikan saja KL banyaknya K tambah banyaknya L dikurang irisan K dan irisan L, K iris L. Oke, banyaknya anggota sudah pernah saja jelaskan. Ayo, berapa banyaknya anggota himpunan K? Tinggal hitung 1, 2, 3, 4, ada 4. Ditambah, berapa banyaknya anggota himpunan L? 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti tambah 6. Dikurang, berapa banyaknya anggota K iris L? Udah ada di A. K iris L kan ini 1, 2, 3. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti ada 3 anggota. Isinya ya, Nak. Kalau N itu banyak anggota, isinya yang kita hitung. Berarti 3. 4 tambah 6 10. 10 tambah 3 7. Dah selesai. Mudah kan? Jadi kalau irisan cari yang sama. Kalau gabungan, gabungkan keseluruhannya, tapi yang sama tulis sekali saja. Kalau ini banyaknya anggota, K gabung L berarti NK tambah NL kurang NK iris L.
Oke, dah ya. Ya, sudah paham ya masalah operasi irisan dan operasi gabungan. Sekarang yang ketiga, operasi selisih. Operasi selisih. Selisih itu tanda kurang ya nak, kalau dalam matematika. Jadi dicatat operasi-operasi himpunan ini contohnya juga. Kemudian kalau nggak ngerti dari contohnya itu tanya sama ustazah, jangan diam-diam saja ya. Kalau nggak ngerti tanya, serang aja ustazah, ini kayak mana ustazah, nggak ngerti, ini nggak ngerti. Nanti insya Allah ustazah jawab. Kalau nggak pada saat itu juga, pokoknya nanti kalau ustazah ada waktu ustazah jawab ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, nggak ngerti udahlah nggak apa-apa itu, jangan seperti itu. Nanti pas ujian kita yang kebingungan sendiri, nanti nilainya rendah, kan kita yang sedih ya kan. Akhirnya kita nanti ikut remedial. Kalau bisa kita jangan ada yang remed ya, minimal dapat 75. Makanya ada yang tidak mengerti tolong dipertanyakan. Yang dikatakan selisih itu adalah tanda pengurangan. Misalnya ada himpunan A, berarti nanti A kurang B. Kalau nanti ada juga bisa ditanya B kurang A. Jadi kalau huruf yang pertama yang muncul misalnya A kurang B, berarti himpunan A kita kurangkan dengan B. Tapi kalau B kurang A, berarti himpunan B kita kurangkan dengan himpunan A. Langsung saja contoh ya nak, kalau selisih ini udah jelas tanda kurang. Contoh 1. Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B 2, 5, 7, 11. 2, 5, 7, 11. Selisih. Yang dia ditanyanya untuk yang A kurang B berapa? Untuk yang bagian B kurang A berapa? Ayo kita jawab. A kurang B, ini himpunan A, ini himpunan B. Maka yang ada di B, himpunan A, perhatikan ya kata-kata saja. Kalau A kurang B, maka kita fokus pada huruf pertama. A kurang B berarti kita fokus pada A, pada himpunan A. Dah? Baru kita lihat si B. Si B-nya 2, 5, 7, 11. Maka mana angka yang di A itu ada di B, coret. 1 di sini enggak ada 1, berarti 1 enggak. 2, si B ada 2, berarti 2 si A harus kita coret. 5 ada juga ini, coret. Dah, 7, 11 enggak ada. Berarti yang tidak tercoret itulah hasilnya. Berarti kita tengok pada A, 1, 3, 4. 1, 3, 4. Iya. Dah, maka huruf yang pertama jadi fokus kita. Baru yang kedua B kurang A, maka B kurang A kita fokus pada himpunan B. Ya, kita fokus pada himpunan B. Kita lihat mana anggota B yang ada di A. Anggota B yang ada di A mana? 2 sama 5 ya, ada di A, punya si B. Maka coret 2, 5. Maka tinggal yang tidak tercoret di B 7, 11. Oke, diulang-ulang nak. Kalau memang nggak paham videonya itu diulang-ulang, diapakan dulu, dimatikan, baru dipahami. Atau tulisan kita, catatan kita pahami, ya. Kalau nggak ngerti juga baru tanya sama ustazah ya. Oke, ustazah kasihlah contoh satu lagi untuk selisih. Misalnya himpunan A, apa kita buat ya? Misalnya teh, gula,
susu, kopi. Tuh. Kemudian himpunan B misalnya air, gelas, teh, kopi misalnya. Dah, saja mau tanya A kurang B, B kurang A. Ayo kita jawab sama-sama ya. Kalau sudah tahu langsung keluarkan suaranya, jangan malu-malu ya. A kurang B, fokus pada A ya. Teh, gula, susu, kopi. Mana yang ada sama dia sama si B? Teh sama gula. Teh gula juga ada. Maaf. Maksud saja teh kopi ya. Ini enggak ya, saja batalkan. Berarti teh ada teh, kopi ada kopi. Berarti kita coret teh sama kopi, tinggal gula dan susu. Berarti kalau A kurang B kita bisa buat gula dan susu, gula koma susu. Kalau B kurang A kita fokus pada B. Mana tadi yang sama antara A dan B? Teh dan gula, coret. Teh dan kopi. Dah, jadi tinggal air dan gelas. Jadi mencari selisih itu mana mereka yang sama, coret. Baru tergantung huruf pertama. Kalau huruf pertamanya A, maka lihat di A. Kalau huruf pertamanya B, lihat di B. Oke, insyaallah bisa ya. Kalau untuk operasi ketiga, selisih. Oke, sudah habis waktunya. Tidak apa-apa. Nanti ada komplement, tadi sudah saja jelaskan ya. Yang keempat itu dia komplement sudah. Oke, jadi minggu depan kita sudah bisa belajar tentang aplikasi himpunan ya. Operasinya sudah kita dapat, tinggal kita ikuti masuk ke dalam aplikasi himpunan. Kita tutup nak dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya, hari ini tidak ada tugas. Catat yang rapi dan pahami contoh-contoh soalnya.